Karuli. Ya. Hai, Jadi kabar? baik, Karuli, apa kabar? Oke. Bentar ya kak, aku masukin flashdisk dulu. Iya, Karuli, kabarnya di rumah aja atau masih tetap aktif? Masih stay at home sih. Terus ya kerja juga tapi piket-piket sebentar gitu. Oh, oke. Tapi Karuli kerjanya di Gramedia kan ya? Gramedianya masih buka? Piket aja kak, piket aja kerjanya. Jadi nggak full time tuh, yang biasanya full time sekarang nggak full time gitu. Oh gitu. Mallnya sendiri buka nggak sih? Mallnya tutup. Oh, betul. Semua di Jakarta. Kabar ya Allah, gimana masih stay at home, work from home, Irma? Iya. Nah, Ya. ini Irma dulu, Kandri, Irma dulu ini adalah teman seperjuangan di event organizer Adventure Pro. Itu luar biasa loh dia loh. Sama anak-anak tuh kece banget ya kan, pelayannya sama klien tuh oke banget loh dia. Oke. Berarti hebat ya. Emang banyak orang-orang hebat di zaman sekarang ini yang ini juga. Ya, oke. Kenalin dulu, kita mau bahas dulu. Andri mau bicara dulu ya sebentar ya. Ya, hari ini kolaborasi antara Klinik Pelangi dan Kak Ruli, yaitu Kak Ruli itu public speaking, temanya tentang public speaking di acara Super Parents 101. Yes. Oke. Ini mau kenalin Kak Ruli ini aktif di Gramedia. Caranya kita berbicara di depan umum gitu. Nah, tapi yang menariknya adalah bagaimana nih triknya gitu supaya gimana ya pada saat kita tampil di depan umum, keren banget ya. Maksudnya bisa memberikan kesan yang wow gitu. Jadi berbeda gitu loh Kak Andri. Nah, tips dan trik tentang Kak Andri. Salah satunya adalah kita harus paham materi yang ingin kita sampaikan, seperti itu kan, Pi. Ya. Oke. Ya, Karuli, kan yang dibahas nih public speaking nih. Oke. Nah, mungkin apa aja tahapan-tahapannya dulu nih. Tahapan-tahapannya apa itu bakat saya, biasanya kan pada begitu kan. Apa itu bakat saya? Berapa besar sih bakat saya di bicara, ngomong gitu ya kan, kecuali perempuan ya. Perempuan kan emang harus 5.000 kata ya hari bicara, harus 5.000 kata setiap hari bicara. Nah, bagaimana Karuli? Yuk. Kalau berbicara tentang bakat, semua orang sih punya bakat, Andri. Apalagi di dunia public speaking, semua bisa digali, semua bisa dilatih, dan setiap orang bisa, Kak Andri, memiliki kemampuan public speaking yang mumpuni, asal yaitu tadi berlatih dan dilatih terus menerus secara kontinu gitu. Oh, jadi emang ada tahapannya ya, latihan dulu ya. Oh ya, nih biasanya itu kan orang nggak tahu ya. Oh, saya bakatnya di sini di public speaking, bisa bicara, hanya cuma bisa bicara doangan itu nggak semata-mata langsung bisa jadi public speaking hebat gitu ya kan. Biasanya belajar juga tadi Kak Ruli bilang untuk bisa percaya diri. Terusnya apalagi sih yang harus digali dalam public speaking ini? Yang harus digali yang pertama tuh kita harus tahu sih Kak Andri, yang namanya public speaking itu kan sekarang kan kebutuhan apa ya, dasar banget deh. Kalau misalkan kita mau kerja, kita mau berbicara sama orang, kita mau nego gaji, kan harus memiliki apa ya, kemampuan negosiasi public speaking yang oke. Nah, oleh karena itu ya. Halo Kak Andri. Ya.
Karuli sementara lagi loading. Sebentar ya. Oke. Ya, menarik sekali public speaking ini. Ya, ya Karuli. Gimana Kak Andri? Mohon maaf tadi sinyal. Halo, Andri. Oke. Ya. Ya. Ya Karuli. Ya lagi. Public speaking ini sangat penting bagi semua orang. Walaupun orangnya itu ekstrovert ataupun introvert, itu public speaking ini harus dimiliki, harus dilatih juga itu. Nah, tadi nih contohnya untuk ketemu sama orang, untuk bisa ketemu sama klien, untuk bisa negosiasi dalam cara pekerjaan yang Karuli bilang tadi kan, itu selain potensi apa nih yang untuk bisa mengeluarkan kemampuan kita dalam mengatur dan menyusun kata-kata agar terlihat baik, dalam arti wow das banget nih, wow ada wow-nya nih orang nih gitu lah kan, jadi orang tuh bisa tertarik gitu ya Karuli. Bagaimana triknya? Yang pertama tentunya kita harus tahu tuh triknya. Yang kedua tuh kita harus banyak baca buku deh Kak Andri. Percaya gak dengan baca buku ya, vocab yang ada di diri kita, di otak kita makin bertambah. Jadi kata-kata yang kita keluarkan pun ya bervariasi nih. Nggak cuma itu lagi. Ini contohnya di samping saya udah megang buku ya, pedoman yang sering saya baca. Ini adalah buku Talking Point dari Erwin Parengkuan. Erwin Parengkuan, Becky Tumewu, dan juga Alexander Sriwiono. Nah ini nih luar biasa banget loh Kak Andri, beneran deh. Kalau ini buku lama sih, tapi ya Kak Andri ya, itu keren banget Kak. Ini kalau misalkan teman-teman memahami ya isi dari buku ini, wah dijamin deh expert. Tapi harus diamalkan, dijalankan apa yang instruksikan di dalam buku ini. Banyak Kak, mulai dari Understand Each People juga aku punya dari Erwin Parengkuan, ini bagus banget. Terus Bicara Ada Seninya ya dari Suyang, Komunikasi Ada Seninya juga itu dari Oh Suyang. Itu benar-benar deh, kalau misalkan teman-teman ya baca buku tentang public speaking, tentang komunikasi, bisa menambah gitu loh Kak, menambah kemampuan dan vocabulary yang kita miliki gitu Kak. Wow, oke. Karuli ini tadi kan gali potensi, minat dan bakat sama prestasi nih, dan nambah isi otak ya. Isi otak kita harus ditambah juga. Itu dengan baca buku yang tadi ada Talmin, itu bagus banget memang bukunya. Itu Becky Tumewu yang saya suka. Betul. Gitu. Terus ada juga bicara tadi ya. Itu banyak banget Karuli. Komunikasi Ada Seninya dan juga Bicara Ada Seninya Kak. Bicara Ada Seninya, itu dia. Itu juga bagus. Itu tadi dua itu ya pembelajaran kita yang hari ini. Jadi gali potensi, minat dan bakat sama prestasi kita dan isi otak kita ya dengan banyak membaca buku. Itu yang pertama ya, supaya apa yang kita keluarkan itu bisa terdelivery dengan baik ya. Betul sekali Kak. Itu dia. Nah, terusnya Kak Ruli, bicara tentang belajar meningkatkan rasa percaya diri. Itu gimana Kak Ruli? Kan udah ngisi otak nih, terusnya bagaimana belajar meningkatkan rasa percaya diri Kak Ruli? Kalau meningkatkan rasa kepercayaan diri itu seiring berjalannya waktu gitu ya, seiring jam terbang lah, istilahnya jam terbang ya. Semakin kita banyak tampil di manapun deh, di setiap kesempatan, itu akan justru melatih diri kita Kak. Gitu. Jadi lebih ke jam terbang sih. Nah, misalkan hal kecilnya adalah kalau briefing pagi di kantor kan tuh sebelum kita bekerja ada yang namanya briefing tuh Kak ya, briefing. Nah, kalau misalkan di briefing tersebut pimpinan atau rekan kerja meminta saran, ya silakan aja kita berpendapat
nggak masalah Kak Andri. Karena kenapa? Semakin kita sering tampil itu tadi yang saya bilang itu semakin meningkatkan kemampuan kepercayaan diri kita. Pokoknya semakin jam terbang sering di mana-mana gitu ya. Pokoknya aduh beneran deh. Seperti itu Kak. Oke, nih Kak Ruli, jadi jam terbang ya, jam terbang tuh yang simpel-simpel aja. Dari tadi Kak Ruli udah ajarin dari briefing pagi sama teman-teman satu kantor, itu kalau bisa bicara, terusnya tips lainnya juga mungkin bertanya ya Kak Ruli ya, bertanya itu susah loh sebenarnya, ya kan, itu. Karena kalau ada pertanyaan itu kita harus menyimak dulu kan apa topiknya supaya kita bisa berpikir dan bertanya ya Kak Ruli. Oh itu dia. Semakin banyak kita berbicara di depan umum, semakin banyak kita berbicara saat briefing pagi bareng-bareng sama tim kita di tim bekerja, itu semakin banyak rasa percaya diri kita timbul ya Kak Ruli ya. Ya sebenarnya nggak cuma itu aja Kak. Misalkan kita mengemukakan pendapat di keluarga pun itu kita berani berbicara kan, kayak gitu ya. Pokoknya di keluarga, di dalam lingkungan teman, pokoknya dimanapun ada kesempatan kita untuk berbicara ya, memberikan saran, pendapat gitu ya, ya silahkan aja. Karena itu tadi semakin tinggi, semakin banyak jam terbang yang kita miliki akan semakin kita expert di bidangnya gitu. Wow. Oke, ini udah 3 poin mungkin ya. Gali potensi, minat dan bakat dan prestasi dan isi otak. Itu kita ulangi lagi ya tentang public speaking ini. Siap belajar meningkatkan rasa percaya diri kita. Wow, banyak tadi batch-nya ya. Sudah diinformasikan. Gimana? Berani berbicara. Ya, berani berbicara. Dan nih ada lagi Kak Ruli ini tentang membangun rasa empati. Membangun rasa empati Kak Ruli. Ya, membangun rasa empati. Perlu tuh Kak, perlu banget di dalam public speaking. Sangat perlu. Ya. Gimana caranya? Ya kita pertama harus memahami kondisi orang tersebut Kak. Gitu. Ya. Kalau misalkan dia lagi berduka gitu ya, ya kita harus memahami gitu dengan cara kita harus tahu nih perasaan dia seperti apa dan kita bisa tuh memulai rasa empati kita kayak gitu. Oke. Karena gini Kak, dalam komunikasi itu memang diperlukan yang namanya rasa empati, simpati, terus saling mengerti. Gak cuma sekedar hanya kita yang berbicara mulu, enggak. Dengan menjadi pendengar yang baik pun itu bisa loh melatih kita memiliki empati yang apa ya? Ya oke, gitu. Ya. Ya, oke, Kak Ruli. Ya, Kak Ruli kita dengar semua. Ya, wow, bangga sekali jika potensi sudah digali. Ya. Sepertinya sinyal ya, Kak. Karena di gimana? Iya. Cibubur hujan kan? Di sini bisa. Oke, bisa terdengar kok. Ya. Ya, Kak Ruli. Ya. Ya, ini dia memang teknologi yang membuat kita seperti ini. Biasanya kita kan bisa bertemu, bisa ada workshopnya, tapi saat ini karena keterbatasan teknologi, ya inilah kita di sini kita share ilmu, ya. Ya. Ya, Kak Ruli. Ya. Oke. Dan ini dia yang cara mengusir rasa takut dan grogi nih. Tadi kan percaya diri udah Kak Ruli. Ya. Ya. Cara mengusir rasa takut dan grogi Kak Ruli gimana ya? Kalau yang namanya grogi, nervous itu nggak bisa dihilangkan Kak. Grogi itu nggak bisa dihilangkan, tapi dia bisa dikontrol.
Oh, oke. Gimana caranya mengusir rasa takut dan grogi yang nggak bisa dibuang itu aja? Ya, itu tadi Kak, yang saya bilang, grogi, nervous pada saat kita berbicara di depan umum itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol. Kalau misalkan saya sendiri sebagai MC gitu ya, kalau mau nih mau tampil 1 jam sebelum acara saya udah ready, udah siap, udah tahu tempatnya, udah kita bicara sama siapa, terus ya biar ambience yang ada di venue tersebut terasa di diri kita. Terus banyak sih, misalkan kita bicara sama panitia, soundman, dan apa ya istilahnya ya Kak ya, ya itu tadi deh nggak bisa dihilangkan. Yang penting yang pertama tuh materinya pun juga harus dipersiapkan matang-matang. Itu sih kalau misalkan menurut saya ya, nervous, grogi sebelum tampil itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol, hanya bisa dikontrol. Mungkin artis kayak kelas Melanie Ricardo, Daniel Mananta pun pernah mengatakan seperti ini Kak, saya tuh kalau MC nervous nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol. Becky pun juga seperti itu. Tuh. Jadi memang itu normal ya sebagai kita manusia ya. Normal sekali. Ini pun saya lagi deg-degan loh Kak. Saya nervous loh. Wow. Oke. Jadi ya trik-triknya gimana Kak Luli menghilangkan rasa takut dan grogi yang bisa mengontrol itu? Biasanya kan kalau kita pegang mic ini kan, itu kan mic-nya getar nih ya kan, karena kita takut dan grogi. Nah, caranya, triknya gimana triknya supaya kelihatan banget nih? Oke, itu dia Kak. Tadi kita harus tahu audiens kita tuh siapa, ya. Kita harus tahu audiens kita siapa. Kita harus paham materi yang ingin kita sampaikan. Kita harus benar-benar paham dan benar-benar mengerti. Terus kalau misalkan datang tepat waktu, kalau bisa sebelum waktunya. Terus ya berdoa. Saya berdoa. Tentu saya berdoa tuh kalau misalkan sebelum isi acara tahu materi, tahu audiens kita siapa, terus berdoa, dan ya itu tadi datang tepat itu biar kita tahu tuh sama audiens gitu, dan panitia gitu Kak. Oke, ya itu dia yang penting ya berarti ya. Jadi grogi itu, rasa takut itu di panggung ataupun di saat kita mau berbicara itu emang nggak bisa hilang, tapi bisa dikontrol ya. Setelah kondang aja itu bisa. Perlu digarisbawahi, betul Kak. Perlu digarisbawahi, tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa dikontrol. Ya. Oh, dahsyat banget nih informasinya dari Karul ini. Keren banget. Ya, tentang public speaking ini, wow, tadi udah diinformasikan tentang gali potensi, belajar meningkatkan rasa percaya diri, itu membangun rasa empati, cara mengusir rasa takut. Nah, setelah itu semua, Kak, itu biasanya kan apa sih yang terbesit dari diri kita? Nah, itu dia. Biasanya kan tujuannya semuanya kalau di panggung ataupun di acara-acara baik itu SD, SMP, SMA ataupun di tempat yang lagi party gitu ya kan, party sama teman ataupun lagi ada talk show yang diadain di kantor gitu ya kan, ataupun ya di panitia di kantor biasanya kan ada panitia liburan tuh rekreasi gitu ya kan, itu kan ada panitianya, ada panggung gembiranya juga. Nah itu bagaimana sih Kak selain itu semua tadi itu bikin bangga orang tua, bikin bangga pacar gitu,
Itu gimana Kak? Selain itu ya Kak? Bikin bangga gimana maksudnya nih Kak nih? Gimana nih? Misalkan Public speaking dengan kita berbicara di depan umum, ya, itu juga bisa bikin bangga orang yang kita sayangin. Iya betul. Iya, apa aja Kak? Jadi bisa bikin karena rajin membaca, ya, berbicara juga harus sopan, ya kan? Membangun itu bisa juga membantu mendeliver pembicaraan antara satu orang dan orang lain, kayak translator gitu ya. Yang seperti tadi Kak Andri katakan ya, banyak nih manfaat dari public speaking. Kalau public speaking tersebut, kalau misalkan kita udah expert, udah gimana deh gitu ya Kak Andri, tentunya ada perasaan bangga di diri kita dan juga lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu tadi harus gali kemampuan public speaking kita dengan cara yaitu tadi mulai dari membaca buku apapun, sebenarnya buku apapun aja Kak, buku apapun itu yang penting bisa menambah skill kita dalam berbicara. Kayak talking, komunikasi itu ada seninya, bicara itu ada seninya, dan juga di setiap kesempatan kalau misalkan memang kita diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum, ya manfaatkan, sayang loh Kak. Nah, dengan seperti itu kita bisa menambah jam terbang dan tentunya ada rasa bangga terhadap diri kita sendiri. Oh ternyata yang tadinya nggak bisa, saya jadi bisa ya. Itu sih sebenarnya salah satu cara gitu. Sebenarnya ada banyak cara, tapi itu adalah salah satu caranya Kak. Oke. Wow, Karoli, kita coba role play yuk. Kita seandainya nih kan yang orang introvert gitu ya kan, itu kenalan aja boro-boro berani gitu ya kan, lagi duduk betul lagi boro-boro berani ngomong. Ini coba kita role play boleh Kak. Ceritanya apa nih, aku sebagai extrovert atau introvertnya? Oh, Karoli yang ekstrovertnya, Andri yang jadi yang introvertnya ya. Oke. Ceritanya aku memperkenalkan diri atau gimana nih anaknya? Ya, jadi ini kita lagi di mana ya? di baru, sekolah baru deh ceritanya. Pindah baru, murid baru. Oke, coba yuk Karoli, kita role play. Oke. Coba ya. Halo. Kamu murid baru ya? Ya. Dari pindahan SMP 115 yang di tempat itu kan? Iya. Oh, oke. Aku Ruli. Siapa ya namanya? Coba Karolinya jadi intro. Jabat tangan ya, cerita kita jabat tangan. Aku Ruli. Saya Andri. Oh, oke. Andri ya. Oh, Andri. Tinggal di mana Andri? Iya, kebetulan di Cibubur. Oh, Cibubur. Oke. Kenapa pindah dari SMP 115? Padahal itu bagus loh sekolahnya. Lebih suka karena lebih dekat. Oh, oke. Nah, jadi gini Kari, orang introvert itu kalau misalkan kita bertanya, jawabannya adanya, ya nggak sih Kak? Ngerasa nggak? Iya, betul. Betul ya? Iya. Orang ekstrovert beda nih. Ceritanya Kak Andri tanya deh. Aku role ya. Aku orang ekstrovert nih. Ditanya nih, ya kan? Coba. Halo, selamat pagi. Ini udah menjelang sore sih sebenarnya. Tapi semangat pagi kan? Iya, semangat
semangatnya tetap. Ya. Sebentar ada gangguan. Ya, boleh es krimnya satu. Oke, rasa coklat. Ya. Puasa kak. Lagi main beli es krim dia. Lagi jualan es krim. Oke. Maaf ya. Gak apa-apa. Oke, kita ngobrol lagi. Kak Ruli jadi extrovert yang extrovert yang mau ditanya-tanya ya. Oke. Yes. Oke. Hai, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oh ya, tuh senyumnya levelnya udah level 3 tuh ya. Selamat pagi. Namanya siapa? Halo. Namanya siapa? Oh, namanya. Oke. Oh, saya Ruli loh. Kamu siapa? Oh, saya Andri. Ya. Oh, Kamu Andri. tinggal di mana, Kak? Oh, Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Margonda, di Depok gitu. Dekat itu loh, dekat Margo City. Tahu gak Margo City? Oh, yang mall besar di Depok itu ya? Betul, saya tinggal di Depok. Itu mallnya lumayan besar loh, isinya komplit. Kalau orang ekstrovert ya, nggak ditanya, langsung ya. Ya, itu jadi bedanya orang yang nggak perlu ditanya, dijawab gitu. Ya, itu dia pentingnya kita punya kemampuan dan bisa bicara, berkomunikasi dengan orang, terutama kalau untuk orang-orang yang extrovert itu lebih cepat ya Kak Ruli ya untuk bisa berteman dengan orang ya. Betul. Sebenarnya bukan meng-underestimate bahwa orang introvert tidak bisa bergaul ya Kak, gitu. Cuma orang extrovert itu lebih mudah sih sebenarnya. Lebih mudah bisa bersosialisasi terhadap lingkungan, lebih mudah diterima kalau saya pikir ya. Kalau saya pikir lebih bisa diterima dan lebih mudah dalam mencari atau mendapatkan teman. Nah, salah satunya yaitu tadi kemampuan public speaking Kak, kembali Kak. Dengan kita memiliki kemampuan public speaking yang ini terutama hal-hal yang baik ya bisa kita capai gitu. Ya, oke. Nah, ini dia. Nah, kalau udah gitu nih, kita pastinya gimana Kak Ruli? Tentang public speaking ini bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Kak Ruli. Gimana tuh caranya tuh? Ayah masa ngomong sama Halo Kak Andri. Menjadi pribadi yang menyenangkan Kak Ruli. kok bukannya kok jadi kayak begini? Ya, oke. Gak apa-apa, ini teknologi, kita maklumin. Karena teknologi agak-agak, Kak Ruli, ya. Materinya tentang bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya. Pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan. Ya. Halo. Ya. Public speaking ini bagaimana cara menjadi pribadi yang menyenangkan? Ada banyak Kak, ada banyak tips dan trik gimana supaya atau agar diri kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Salah satunya adalah senyum Kak. Ya, pertama kali kita kalau misalkan belum kenal orang deh, gitu. Kalau misalkan kita senyum, karena kan senyum itu bahasa universal ya Kak ya, bahasa universal yang bisa dipakai atau digunakan di mana-mana, nggak di lingkungan orang yang kita kenal aja, tapi dengan lingkungan yang tidak kita kenal. Pada saat kita senyum pertama kali, pasti langsung, ternyata dia pribadi yang hangat ya, kayak gitu deh. Itu jadi pribadi yang menyenangkan Kak. Triknya adalah senyum Kak. Nah senyum ini itu ada 3 level kalau menurut saya. Ada level 1, level 2, dan level 3 Kak. Kalau misalkan orang udah mampu masuk ke level 3 untuk senyum, kalau senyum level 3 tuh ya, gigi kita kelihatan Kak, gigi kita kelihatan, terus ujung bibir kanan dan ujung bibir kiri gitu cerah gitu.
kayak gitu Kak. Itu level 3 Kak. Kayak gitu. Karena Saya gue udah level 3. Gimana? saya ngebayangin kayak Rosa ya, Teh Ocha. Betul. Kayak itu tadi, ini dia kayak Becky Tsumewu. Saya suka banget. Oh, Iya. ya. Saya belajar dari dia dulu. Oke, nah itu dia tadi tiga level senyum ya, 3 level senyum itu sudah. Nah, optimis nggak sih Kak biasanya kalau orang-orang yang kayak public speaking gitu? Kalau public speaker ya, saya pikir optimis ya, karena pertama kan dia bekerja ketemu klien Kak, ketemu orang-orang yang berbeda, ketemu publik, terus berbicara di depan umum, bicara di panggung. Kalau misalkan nggak optimis, kayaknya enggak sih. Mayoritas orang seperti pendongeng, MC, public speaker, motivator, itu adalah orang-orang yang optimis loh Kak. Kayak itu. Ya. Benar gak sih? Kayak Nah, Kak Andri itu kan seorang storyteller ya, pendongeng. Nah, Kak Andri ngerasa gimana? Optimis gak? Optimis kalau kan? optimis, pasti ada matahari setiap pagi. Karena kita memberikan energi kepada audiens ya yang ada atau pada saat orang menonton kita nih Kak. Benar kan? Apalagi Kak Andri storyteller, audiensnya lebih ke anak-anak ya. Kalau misalkan kita murung mengucapkan selamat pagi anak-anak, adik-adik, oh my god, itu pasti nggak menarik kan acaranya, ya kan? Betul. Ya. Nah, kayak gitu. Kalau saya sendiri sih meyakini bahwa orang-orang yang tampil gitu ya, sekali lagi tapi tidak meng-underestimate orang yang misalkan bekerja di belakang meja ya, seperti akuntan, seperti sekretaris atau apa, mereka bukan orang yang tidak optimis. Saya meyakini setiap orang tuh memiliki sisi optimis, tapi orang yang bekerja di bidang MC, terus entertain lah, yang di public yang bekerja di publik, itu adalah orang-orang optimis. Seperti itu Kak. Wow, lengkap semua nih kayaknya nih yang dikasih informasi sama Karul ini tentang public speaking. Jadi yang pertama, gali potensi, minat bakat kalian. Ya, potensi hanya cuma potensi kita doang, tapi harus diisi, otak kita harus diisi, baca buku gitu. Bisanya beli di Gramedia, terutama di Gramedia Cijantung beli. Oh ya. Terus ya, belajar meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri itu harus ditingkatkan dengan banyaknya jam terbang ya tadi ya. Itu terus udah begitu rasa empati. Biasanya tuh kalau jadi MC itu harus ada punya rasa empati juga. Itu jadi kalau bisa tahu kondisi bagaimana cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan yang Karulia. Itu di public speaking juga bisa mengetahui cara mengusir rasa takut dan grogi. Nah tadi udah Karuli udah bisa informasikan tadi, rasa takut dan grogi di panggung itu tidak bisa dihilangkan ya Karuli. Halo Kak. Iya, tapi bisa dikontrol. Gimana sinyal? Sinyal oke? Ya. Terus cara mengusir rasa takut dan grogi itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol ya Karuli, bisa dikontrol. Itu tadi informasi jaga Karuli bisa bikin bangga orang yang kita sayangin. Kalau kita berdiri di depan panggung, kita berbicara, kita mensukseskan acara, itu bisa membanggakan orang kita sayangin ya, tua, pacar, istri, anak gitu ya kan. Itu terus ya, menjadi pribadi yang menyenangkan. Karuli juga ya, Karuli juga menginformasikan tentang menjadi pribadi yang menyenangkan. Wah lengkap banget tuh Karuli udah kasih ya. Wow, Karuli kasih. Thank you. Karuli, informasi sedikit nih Karuli.
di tengah pandemik ini banyak banget memang dunia pariwisata dan dunia entertain itu lagi tidur dulu ya. Tidur dulu ya Karoli. Bukan tidur lagi Kak, ini tidur lumayan panjang loh. Saya 2 bulan ini job ke cancel semua loh Kak. Ya. Betul sekali. Ya, semua di dunia pariwisata dan entertain memang terkena imbasnya. Yang paling berdampak ya Karoli ya. Betul Kak. Kira-kira ada bocoran nggak sampai kapan ya ini ya? Cara sampai kapan saya juga tidak tahu. Inginnya sih segera Kak, biar kembali lah ya, biar kembali bisa mengisi, menghibur ya teman-teman ya. Habis gimana dong? Kangen mic, kangen panggung, kangen audiens. Satu lagi Kak, kangen honor. Iya betul. Oke, ya tetap optimis Karoli, jangan pesimis tapi tetap optimis walaupun seandainya nih saya nggak tahu kan dari Mas Menteri Pak Nadiem